Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supranikta Mirza Mustaqim, NIM 203210209 dari kelas PGMIF. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kehujahan hadis untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah studi hadis. Kehujahan hadis. Hujah dalam bahasa artinya keterangan, alasan, bukti, ataupun argumentasi. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 149 yang artinya, katakanlah Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat. Maka, jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Pengertian kehujahan hadis sendiri yaitu keadaan suatu hadis yang wajib dijadikan sebagai dasar hukum yang sama dengan Al-Quran karena adanya dalil syariah yang menunjukkannya. Kehujahan hadis dibagi menjadi dua, yaitu hujah nakliyah dan hujah akliyah. Hujah nakliyah adalah suatu keterangan, alasan, argumentasi yang diambil dari firman Allah SWT atau Al-Quran dan sunnah Rasulnya atau hadis, serta sunnah para sahabatnya. Misalnya dalil perintah puasa, dalil keesaan Allah SWT, dalil perintah puasa dalam hadis. Sedangkan hujah akliyah adalah suatu keterangan, alasan, bukti atau argumentasi berdasarkan hasil pemikiran manusia atau logika dari manusia itu sendiri. Misalnya firman-firman Allah SWT dalam Al-Quran yang dibaca dan dihayati oleh umat manusia, dan adanya sistem teratur dari tata surya dalam kehidupan di bumi. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis bisa dikatakan sebagai sumber hukum Islam yang kedua, ternyata ada beberapa dalilnya. Yang pertama dalil Al-Quran, yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 179. Yang kedua dalil Al-Hadis. Yang ketiga kesepakatan ulama atau ijma. Umat Islam telah sepakat untuk menjadikan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Yang keempat, sesuai dengan petunjuk akal atau ijtihad. Fungsi hadis dalam Al-Quran. Yang pertama ada bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 tentang kewajiban berwudu sebelum sholat. Yang kedua, bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang membutuhkan penafsiran atau perincian. Fungsi bayan at-tafsir. Fungsi yang pertama yaitu untuk memerinci ayat-ayat yang mujmal. Mujmal artinya ringkas, singkat. Yang kedua, untuk mentakyid ayat-ayat yang mutlak. Mentakyid dan mutlak artinya membatasi ayat-ayat yang mutlak dengan sifatnya, keadaan, atau syarat tertentu. Fungsi yang ketiga yaitu untuk mentaksis ayat-ayat yang am. Artinya, untuk membatasi keumuman pada ayat Al-Quran sehingga tidak berlaku pada bagian tertentu. Yang ketiga, bayan at-tashri. Bayan at-tashri adalah penjelasan hadis untuk menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan an-nasak. Menurut ulama, pengertian dari bayan an-nasak adalah adanya dalil syara yang datangnya kemudian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.